Saya Mendardus Doni, mahasiswa PPG dalam jabatan PPKN Angkatan Kedua Universitas Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 206100219386 akan melakukan video UKIN pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di SMP Negeri 2 Tria. Selamat menyaksikan. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Ya, baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya, kita mulai dengan berdoa dulu. Jadi Bapak minta untuk satu orang pimpin doa ke depan. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi untuk memulai pelajaran kita ya biar lebih semangat, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Bapak minta untuk Putri silakan memimpin lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memasuki materi kita yang baru, Bapak ingin mencoba dulu membuka pikiran kalian ya tentang materi kita yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ayo. Siapa yang ingat? Minggu kemarin kita mempelajari tentang hakikat dan teori kedaulatan. Nah, bagus. Hakikat dan teori tentang kedaulatan. Ya. Jadi berarti masih ingat materi kita yang kemarin tuh ya. Jadi untuk materi kita hari ini kita berbicara tentang prinsip-prinsip dari kedaulatan. Ya, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah ya supaya setelah kalian melihat ya setelah kalian mendapatkan materi dari Bapak yang akan Bapak sampaikan, kalian bisa menyebutkan ya apa saja sih prinsip-prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Seperti itu ya. Nah, baik, untuk memulai pelajaran kita ya, sebelum kita masuk ke dalam teori prinsip-prinsip daripada kedaulatan ya, kita melihat dulu pengertian dari kedaulatan itu apa aja. Ada yang tahu? Siapa yang tahu pengertian daripada kedaulatan? Oke, nah silakan Nak. Apa Nak? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan yang tertinggi. Nah, bagus. Ya, bahwa kedaulatan berasal daripada bahasa Arab, benar? Berasal daripada bahasa Arab yang artinya adalah daulah. Daulah adalah apa? Kekuasaan yang tertinggi. Nah, jadi menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, ya, kedaulatan itu ada berapa sifat? Ada 4. Nah, apa aja sifat dari kedaulatan? Asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Nah, bagus. Ya. Jadi, menurut Jean Bodin ada 4 sifat kedaulatan. Benar apa yang tadi disampaikan oleh teman kalian bahwa sifat yang pertama di sini adalah asli. Asli artinya apa? Kekuasaan itu tidak berasal daripada kekuasaan yang lain. Lalu yang kedua di sini adalah permanen. Apa itu permanen? Kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu tetap berdiri, walaupun pemerintahannya itu sudah berganti. Yang ketiga apa? Tunggal. Tunggal artinya bahwa kekuasaan itu merupakan satu-satunya di dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan yang lain. Lalu yang keempat apa? Tidak terbatas. Artinya bahwa kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan-kekuasaan yang lain. Nah, berarti kalian menyimak ya materi kita yang sudah kemarin. Bapak kasih jempol 2 buat kalian. Ya. Nah, negara yang berdaulat di sini adalah apa? Negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Yang mana puncak negara Indonesia mencapai mendapatkan kedaulatannya itu pada saat kapan? Nah, pada saat kemerdekaan. Pada saat kemerdekaan negara Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, disitulah ya pada saat itu Indonesia dinyatakan apa? Merdeka. Indonesia tuh merebut kemerdekaannya, menyatakan dia tuh bebas dari penjajah itu pada saat 17 Agustus 1945. Di masa itulah ya Indonesia itu mendapatkan kedaulatannya sendiri. Tidak ada istilahnya tidak lagi kedaulatan itu tuh
masih diambil oleh negara yang lain, negara penjajah terutama. Nah, kekuasaan ataupun kedaulatan yang tertinggi ya, di situ ada dua bentuk. Ayo, siapa yang masih ingat dua bentuk kedaulatan apa aja? Ayo silakan. Nak. Kedaulatan di dalam artinya bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsa sendiri. Yang kedua, kedaulatan luar artinya mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain yang merdeka oleh kekuasaan lain. Nah, bagus ya. Jadi kedaulatan ya, kekuasaan tertinggi dalam satu negara ini terdiri atas dua bentuk kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar ya, di sini artinya apa? Mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa adanya terikat oleh kekuasaan yang lain. Lalu yang kedua adalah kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam di sini apa? Bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendaknya sendiri. Nah, ya. Nah, di situ di dalam di dalam beberapa negara ya, teori-teori kedaulatan ini banyak. Ya, teori-teori kedaulatan. Ada yang masih ingat enggak apa aja teori kedaulatan itu? Coba, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, silakan Nak. Teori kedaulatan Tuhan, Nah, yaitu negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus, Thomas Agustino, Albino, Exeger, Van Distas. Kedua, teori kedaulatan raja. Raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pelopornya Thomas Hobbes. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Pelopornya Jean Bodin, Jean Jelly, dan Paul Puloman. Keempat, teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku. Pelopornya Hugo dan Descartes, Rabel, Emmanuel Kant, dan Leibniz. nah, ya. Jadi untuk teori kedaulatan, ya, untuk teori kedaulatan ini sebenarnya ada berapa? Empat. 4 atau 5? 5. 5. Ada 5, ya. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Artinya apa? Negara dan pemerintah itu mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Nah, pelopor daripada teori kedaulatan Tuhan di sini adalah Agustinus, Thomas Aquino, dan F.B. Hegel dan F.J. Starr. Yang kedua apa? Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja ini artinya apa? Raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, pelopor dari teori kedaulatan raja siapa? Thomas Hobbes. Lalu yang ketiga apa? Teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi terletak kepada negara. Pelopornya siapa aja? Jean Bodin, J. Jeleny, dan Paul Laban. Lalu yang keempat, teori kedaulatan hukum. Artinya apa? Nah, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Pelopor dari teori kedaulatan hukum apa aja? Siapa aja? Hugo de Groot, Rabel,
Immanuel Kant, dan Leon Dugin. Lalu yang kelima apa? 5. Yang kelima apa? Teori kedaulatan rakyat. Yang mana teori kedaulatan rakyat ini merupakan apa? Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Pelopornya siapa? Nah, pelopor dari teori kedaulatan rakyat adalah J.J. Rousseau, John Locke, dan Johannes Althusius. Ya, jadi perlu diingat ada 5 teori kedaulatan yang ada di dunia. Yang pertama, apa tadi? Teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Ya, jadi perlu diingat ya, teori kedaulatan yang ada di dunia ini ada 5, bukan 4. Nah, tadi kelompok yang sana bilang kita 4, itu 5 ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk dan prinsip-prinsip dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang mana negara Indonesia ini adalah negara apa? Negara yang berdasar atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia mengenai teori kedaulatan rakyat ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti di dalam pembukaan Undang-Undang alinea keempat. Ada yang masih ingat apa bunyinya? Ayo, ayo coba. Lalu yang satunya pasal 1 ayat 2. Siapa yang tahu? Nah, coba. Pasal 1 ayat 2 apa bunyinya? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, bagus ya. Jadi, landasan hukum negara Indonesia mengenai teori kedaulatan rakyat ya, ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ya, bahwa bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya gimana tadi? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, baik anak-anak, jadi untuk lebih lagi membuka memori kalian ya, sekarang kita masuk kepada berdiskusi. Nah, kelompok sudah kalian bagi ya, silakan kalian buka diskusinya ya. Videonya ada di dalam laptop kalian masing-masing. Silakan kalian buka, kalian tonton. Nanti setelah itu nanti di ujung dari video itu ada materi ya, ada soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian tonton video pembelajaran tersebut. Nanti setelah itu kalian silakan mengisi jawaban kalian di lembar kerja ini. Nanti setelah kalian tulis ya, nanti kalian presentasikan di depan. Jadi Bapak minta hanya satu kelompok aja untuk yang maju presentasi, kelompok lain silakan nanti menanggapi kalau memang ada yang menanggapi ya. Nah, ini untuk
silakan kalian berdiskusi. Saya buka. Nah, oke, silakan kalian berdiskusi. Kalian lihat, tonton video pembelajaran tersebut. Bisa? Bisa? Ini bisa? Nah. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tadi, ya, silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Kalian cari tentang apa aja prinsip-prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh negara kita, ya. Silakan kalian berdiskusi sesama kelompoknya. Tiga, dua, satu, dong.
Nanti kerja kalian tulis di lembar kerja yang tadi Bapak kasihkan ya. Nah, nanti kalian tulis di situ, berdiskusikan sesama kelompoknya ya. Buka bukunya, cari materinya di situ. Nanti setelah selesai baru kalian presentasi di depan. Satu kelompok nanti yang menjadi untuk kelompok sanggahan. Oke baik, ada waktu kita sudah selesai. Nah, dari kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan kelompoknya, hasilnya? Oke, silakan kelompok satu, maju ke depan. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Negara Indonesia adalah negara hukum. Presiden tidak dapat membentukkan dan atau membubarkan DPR. Materi-materi diangkat dan diberhentikan
prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh negara kita tuh ada 6. Yang pertama, negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Lalu yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang keenam adalah MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ya, jadi prinsip kedaulatan kita tuh yang dimiliki oleh negara kita ada 6 ya anak ya. Jadi harus kalian ingat. Jadi Bapak ulangi lagi. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR. Yang kelima, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sementara yang keenam adalah MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ya, jadi demikianlah tentang prinsip-prinsip kedaulatan kita. Seperti itu. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, Bapak mau nanya dulu. Mungkin ada yang belum jelas. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Nah, jadi sebelum kita menutup pelajaran ini, Bapak ingatkan lagi sekali kalian pelajari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan, ya. Yang kedua, ini adalah masa COVID. Selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak dan juga harus selalu mencuci tangan. Ya, baik anak-anakku semuanya. Sebelum kita menutup pelajaran, ya, tadi kan kita awali dengan berdoa. Jadi sebelum pulang ke rumah kita masing-masing, kita tutup lagi dengan doa. Jadi Bapak minta silakan satu orang untuk pimpin doa, maju ke depan. Jadi terima kasih ya, kalian sudah semangat untuk belajar hari ini. Nah, silakan kemaskan buku kalian, kita pulang ya. Jangan lagi berkeluyuran, silakan langsung pulang ke rumah masing-masing. Selamat pagi buat kalian semua. Nanti kita ketemu lagi kita materi minggu depan. Ya. Selamat pagi. Saya Minaris Doni, mahasiswa PPG dalam jabatan PPKN Angkatan Kedua Universitas Palangkaraya tahun 2020 akan melaksanakan refleksi secara keseluruhan proses pembelajaran UKIN yang telah barusan kita laksanakan.
yaitu saya akan menyampaikan mengenai kekurangan, kelebihan, dan juga rencana perbaikan ke depan setelah saya lulus menjadi seorang pendidik profesional. Mengenai kekurangan, kelebihan, dan rencana perbaikan saya adalah sebagai berikut. Kekurangannya, dalam proses pembelajaran luring, untuk kualitas suara harus perlu ditingkatkan. Untuk peserta didik harus lebih dikondisikan agar lebih semangat lagi. Untuk kelebihannya, proses pembelajaran sesuai dengan sintak RPP, peserta didik cukup semangat mengikuti pembelajaran, dan pengambilan video pembelajaran berjalan lancar, serta kualitas video cukup bagus. Dan untuk rencana perbaikan ke depan, saya akan meningkatkan kualitas video pembelajaran, mengkondisikan peserta didik agar selalu semangat dalam pembelajaran. Demikian refleksi proses pembelajaran video UKIN yang saya laksanakan mengenai kekurangan, kelebihan, dan juga rencana perbaikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.